Cerita rakyat Batu Batangku. Konon, di sebuah dusun di Indragiri Hilir, Riau, hiduplah seorang janda tua yang bernama Mak Minah. Ia hidup bersama ketiga anaknya yang bernama Utuh, Ucin, dan Diang. Sejak ditinggal mati suaminya, Mak Minah lah yang bekerja keras untuk menghidupi ketiga anaknya. Akhirnya selesai juga pekerjaan rumahku hari ini. Selanjutnya, aku harus mencari kayu bakar untuk dijual ke pasar. Ketiga anak Mak Minah sangat nakal dan pemalas. Setiap hari, mereka hanya bermain. Mereka tidak pernah merasa iba melihat emaknya setiap hari bekerja keras membanting tulang di usianya yang sudah renta dan sakit-sakitan. Bahkan, mereka sering membantah nasihat emaknya hingga membuat Mak Minah bersedih. Utuh, Ucin, Diang, sudahlah, diamkan saja orang tua cerewet itu. Lebih baik kita lanjutkan saja lagi permainan kita tadi. Ucin jaga. Ya, kok aku lagi yang jaga? Diang belum pernah menjadi yang jaga. Sudahlah, cepatlah berhitung, Cin. 1, 2, 3. Utuh, Ucin, Diang, pulanglah, hari sudah gelap. Hari ini emak kurang enak badan. Masaklah untuk makan malam. Setelah menunggu beberapa saat, anak-anak Mak Minah pun tetap saja asyik bermain. Akhirnya, Mak Minah pergi ke dapur untuk memasak, meskipun badannya sangat lemas. Utuh, Ucin, Diang, pulanglah nak. Makan malam sudah emak siapkan. Ayo kita makan dulu saudara-saudara. Ayo. Mereka pun menghabiskan semua makanan yang telah disiapkan emaknya. Bukannya membantu emaknya mencuci piring, mereka malah kembali bermain. Ayolah kita main lagi. Ayo. Malam pun semakin larut. Sakit Mak Minah semakin parah. Seluruh badannya terasa pegal-pegal dan sangat lemah karena kelelahan. Utuh, Ucin, Diang, tolong pijitin emak nak. Sudahlah, kita pura-pura tidur saja. Mak Minah sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, kecuali meratapi nasibnya. Ya Tuhan, tolonglah hamba-Mu ini. Sadarkanlah ketiga anakku, agar mereka mau peduli padaku yang sudah tak berdaya ini. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Mak Minah sudah bangun memasak nasi dan lauk yang banyak untuk anak-anaknya. Setelah itu, tanpa sepengetahuan anaknya, Mak Minah pergi ke tepian sungai di dekat gubuknya. Ia mendekati sebuah batu yang konon bisa berbicara seperti manusia. Batu itu juga bisa membuka dan menutup seperti kerang. Orang-orang biasa menyebutnya batu Batangku. Di depan batu itu, Mak Minah berlutut dan memohon kepada batu itu agar menelan dirinya. Wahai batu Batangku, telanlah saya. Saya sudah tidak sanggup lagi hidup bersama ketiga anak saya yang tidak mau mendengar nasihat saya. Apakah engkau tidak menyesal, Mak Minah? Lalu bagaimana nasib anakmu? Biarlah mereka hidup sendiri tanpa emaknya. Mereka juga sudah tidak peduli pada emaknya. Baiklah jika itu yang kau inginkan. Dalam waktu sekejap, batu Batangkup menelan tubuh Mak Minah dan hanya menyisakan rambutnya yang panjang hingga masih tampak di luar. Sementara itu, ketika hari menjelang sore, ketiga anak Mak Minah pulang bermain. Mereka langsung menyantap makanan yang sudah disediakan oleh Mak Minah. Mereka heran karena emak mereka belum juga pulang. Emak kemana ya? Kok belum pulang? Sudahlah, makan dah makanannya nih. Kalau nggak mau buat aku aja. Udahlah, makan aja, nggak usah dipeduliin emak. Entah kemana orang tua itu perginya. Menjelang hari kedua, persediaan makan mereka sudah habis. Sementara Mak Minah belum juga pulang ke rumah. Ketiga anaknya pun kebingungan mencari Mak Minah. Maafkan kami, Mak. Kami sangat menyesal menyanyiakan emak. Hingga larut malam, mereka terus meratap dan menangis karena kelaparan. Tapi karena kecapean bermain, akhirnya mereka pun tertidur lelap. Keesokan harinya, ketiga anak tersebut kembali mencari emak mereka. Setelah menyusuri sungai yang tak jauh dari tempat tinggal mereka, sampailah mereka di depan batu Batangku. Alangkah terkejutnya mereka melihat rambut emak mereka terurai di dekat batu Batangku. Wahai batu Batangku, keluarkanlah emak kami dari perutmu. Kami membutuhkan emak kami.
Tidak, kalian hanya membutuhkan emak kalian pada saat kalian lapar. Kalian tidak pernah mau membantu dan mendengar nasihat emak kalian. Batu Batangkup, kami berjanji untuk membantu emak dan mematuhi nasihat emak kami. Iya, Batu Batangkup, kami berjanji. Baiklah, emak kalian akan aku keluarkan karena kalian sudah berjanji. Tetapi jika kalian mengingkari janji, emak kalian akan aku telan kembali. Batu Batangkup pun mengeluarkan Mak Minah dari perutnya. Utul, Ucin, dan Diang pun segera berlutut di depan Mak Minah. Maafkan Utuh, Mak. Maafkan Uci juga, Mak. Uci berjanji akan mematuhi nasihat Emak. Iya, Mak. Diang juga minta maaf. Sudahlah, anakku. Kalian sudah Emak maafkan. Mari kita pulang. Sejak saat itu, setiap hari ketiga anak tersebut rajin membantu Mak Minah bekerja. Utul dan Uci membantu emaknya mencari kayu bakar di hutan untuk dijual ke pasar. Sementara Diang sibuk di rumah menyiapkan makanan untuk emak dan kedua abangnya. Mak Minah sangat gembira dan bahagia melihat perubahan perilaku ketiga anaknya. Namun sayang, kebahagiaan itu hanyalah sementara. Perilaku anaknya tersebut kembali berubah. Justru mereka semakin nakal dan pemalas. Utuh dan Uci tak pernah lagi membantu emaknya mencari kayu bakar. Demikian pula Diang. Ia tak pernah memasak di rumah, bahkan mereka semakin berani membantah nasihat emak mereka. Hal itu membuat Mak Minah semakin bersedih. Pada suatu malam, Mak Minah memasak nasi dan lauk yang cukup banyak tanpa diketahui oleh anak-anaknya. Aku sudah tidak tahan lagi melihat perilaku mereka. Lebih baik aku kembali ke Batu Batangkup. Dengan perasaan sedih, Mak Minah meninggalkan ketiga anaknya. Di depan Batu Batangkup, Mak Minah berlutut dan memohon. Wahai Batu Batangkup, telanlah saya kembali. Mereka benar-benar tidak mau menghormatiku lagi. Batu Batangkup pun langsung menelan Mak Minah. Keesokan harinya, ketiga anaknya kembali bermain seperti biasanya. Mereka tidak menghiraukan emaknya. Dikiranya emaknya pergi ke hutan mencari kayu. Kemana lagi sih si emak ini pergi? Palingan lagi cari kayu di hutan. Yang penting makanan kan udah siap. Menjelang sore hari, Mak Minah belum juga pulang ke rumah. Jangan-jangan emak kembali lagi ke Batu Batangkup. Kita sudah melanggar janji kita kepada Batu Batangkup. Kita sudah melupakan hal itu. Mari kita kembali lagi ke Batu Batangkup untuk mengambil kembali emak. Mereka pun langsung berlari menuju ke Batu Batangkup. Maafkan kami Batu Batangkup, kami sangat menyesal. Keluarkanlah emak kami dari perutmu. Kalian memang anak nakal, kali ini aku tidak akan memaafkan kalian. Ketiga anak itu pun langsung ditelan oleh Batu Batangkup. Setelah tubuh ketiga anak itu sudah masuk ke dalam perutnya, Batu Batangkup itu pun masuk ke dalam tanah. Sampai sekarang, Batu Batangkup itu pun tak pernah muncul lagi. Selesai.